Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Ahmad Sobandi MPD dan Bapak Hadi Afriyansyah MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat. Perkenalkan, nama saya Sania Gusnita, NIM 2200253. Materi yang kali ini kita bahas adalah dasar-dasar analisis sistem. Analisis sistem adalah proses memecah suatu sistem informasi yang utuh menjadi bagian-bagian komponennya dengan tujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, peluang, hambatan, serta kebutuhan yang ada. Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk mengusulkan perbaikan atau merancang sistem baru maupun memperbarui sistem yang telah ada. Tahap analisis sistem ini merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Tugas utama analisis sistem dalam tahap ini adalah menemukan kelemahan-kelemahan dari sistem yang berjalan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Tujuan analisis sistem yang pertama sebagai pembantu membuat keputusan apabila terjadi masalah pada sistem atau sistem tidak berfungsi dengan baik. Analisis di sistem di sini digunakan sebagai acuan dasar untuk memperbaiki sistem agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran sistem yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, sebagai acuan ruang lingkup dan batasan dalam melakukan pengembangan sistem, sehingga jelas pekerjaan yang harus dilakukan dapat efektif dan efisiensi. Yang ketiga, analisis sistem digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada sistem dan mencari solusinya, sehingga diharapkan dapat ditawarkan rekomendasi penyelesaian dari masalah yang terjadi pada sistem. Yang terakhir, analisis sistem juga berguna untuk mempermudah dalam memahami sistem serta tujuan dari dibangunnya sistem itu sendiri. Komponen, dimensi, dan variabel analisis sistem. Yang pertama, komponen analisis sistem adalah proses mempelajari suatu sistem untuk memahami komponennya, hubungan antar komponen, dan bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Nah, di sana ada beberapa komponen dalam analisis sistem. Yang pertama, input data, informasi atau sumber daya yang masuk ke dalam sistem, proses, aktivitas, atau mekanisme yang mengelola input menjadi output. Output hasil dari proses sistem yang digunakan oleh pengguna atau subsistem lainnya. Feedback atau umpan balik, evaluasi terhadap output yang digunakan untuk perbaikan sistem. Dimensi analisis sistem. Dimensi dalam analisis sistem mengacu pada aspek yang dievaluasi dalam sistem. Nah, di sini ada beberapa dimensi utama dalam analisis sistem adalah dimensi teknis, melibatkan infrastruktur, teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi dalam sistem. Dimensi organisasi menganalisis bagaimana sistem berinteraksi dengan struktur organisasi termasuk kebijakan, prosedur, dan alur kerja. Dimensi manusia menilai keterlibatan, penggunaan peran, dan tingkat penerimaan terhadap sistem. Variabel analisis sistem. Keandalan kapasitas sistem untuk menyelesaikan tugas secara efisien dinilai melalui throughput dan waktu respon. Informasi dan data, tingkat kualitas serta relevansi data yang dihasilkan oleh sistem. Ekonomis, penilaian biaya dan keuntungan dari penerapan sistem. Pengawasan dan keamanan, tingkat perlindungan informasi serta pengendalian akses dalam sistem.
efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan cara terbaik untuk memperoleh hasil yang diharapkan, pelayanan standar kualitas yang disuguhkan oleh sistem kepada pengguna. Jenis-jenis analisis sistem. Yang pertama, analisis kelayakan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Analisis ini berfokus pada pengumpulan kebutuhan pengguna dan organisasi untuk memastikan sistem yang dikembangkan dapat memenuhi tujuan bisnis. Yang ketiga, analisis proses bisnis. Analisis ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu organisasi beroperasi dan bagaimana sistem dapat mendukung atau meningkatkan proses bisnis yang ada. Yang keempat, analisis SWOT. Metode ini digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sistem yang akan dikembangkan. Nah, analisis entity relationship diagram. Analisis ini digunakan dalam sistem berbasis database untuk mengidentifikasi hubungan antar entitas dalam sistem. Selanjutnya, analisis cost benefit atau analisis CBA. Analisis ini digunakan untuk menilai keuntungan dan biaya yang akan dikeluarkan dalam pengembangan sistem. Selanjutnya, analisis risiko. Risk analysis. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam pengembangan sistem. Analisis data flow Selanjutnya, analisis data flow diagram digunakan untuk memodelkan bagaimana data mengalir dalam sistem. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.